Pelajaran yang lalu kita telah belajar bersama bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa seizin daripada Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengontrol alam semesta selain daripada Allah yang Maha Kuasa. Dan demikian dengan tulah yang terjadi di Mesir oleh sebab Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dibebaskan dari perbudakan. Oleh karena itu Allah menyatakan kuasanya melalui 10 tulah. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Yang kedua, Allah mendatangkan tulah katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak-ternak orang Mesir. Yang keenam adalah bara di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Yang ketujuh adalah tulah hujan es. Yang kedelapan adalah belalang. Yang kesembilan adalah gelap gulita. Dan yang ke-10 adalah kematian anak sulung dan juga hewan. Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar dalam pelajaran 2. Silahkan membuka bukunya di halaman 12. Allah membelah laut Teberau. Nah, salah satu sifat Allah yang dia miliki adalah Maha Kuasa. Artinya adalah Allah mempunyai kemampuan untuk mengatur dan menentukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Salah satu kemahakuasaan Allah yang diceritakan di dalam Alkitab adalah ketika dia menolong bangsa Israel dari kejaran orang Mesir. Allah menuntun perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Allah menuntun bangsa Israel dengan berjalan di depan bangsa Israel. Allah menganugerahkan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan Allah juga menganugerahkan mereka tiang api untuk menuntun mereka dan menerangi mereka pada waktu malam hari. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun menyesali keputusannya membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dia berubah pikiran. Dia ingin memaksa orang-orang Israel untuk kembali bekerja di tanah Mesir. Akhirnya Raja Firaun memanggil pengawal-pengawalnya untuk mengejar kembali orang Israel dengan kuda dan kereta. Pada saat orang Israel sedang berkemah di Piharot yang letaknya di tepi laut, sampailah orang-orang Mesir mendapati mereka. Orang Israel sangat takut dengan kedatangan orang-orang Mesir. Namun Musa datang untuk menenangkan mereka. Musa mengatakan bahwa Allah akan memberikan keselamatan bagi kita. Sebab Allah lah yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu tiang awan yang tadinya ada di depan bangsa Israel kemudian bergerak ke belakang, mendekati orang-orang Mesir, sehingga tiang awan itu membuat kegelapan di sekitar orang-orang Israel, sehingga orang-orang Mesir tidak dapat menemukan orang-orang Israel di tengah-tengah kegelapan itu. Sama halnya ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Banyak tentara Mesir yang mengejar mereka. Di tengah-tengah ketakutan Allah menunjukkan kuasanya sehingga melalui Nabi Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut dan terbelah dualah laut Teberau. Sehingga orang-orang Israel boleh melewati jalan yang kering di tengah-tengah lautan itu. Dan akhirnya oleh kuasa Tuhan, Musa mengulurkan tangannya kembali ke atas laut dan tertutuplah tanah yang kering itu dengan air laut kembali. Sehingga tentara-tentara Mesir mati binasa oleh sebab mereka tenggelam.
Nah, dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ia mampu membelah laut Teberau menjadi dua. Sedangkan tidak ada manusia yang mampu melakukan hal itu. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Allah yang kuasa dan kita tidak perlu khawatir sebab Ia selalu menyertai dan menjaga kita seperti bangsa Israel. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah adalah pribadi yang peduli dengan kita, peduli akan kehidupan anak-anaknya. Jika Allah sanggup menyelamatkan orang Israel dari kejaran orang Mesir, terlebih lagi kita hari ini. Kita adalah anak-anak yang begitu dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan rindu kita percaya kepadanya dengan tidak takut dan khawatir. Sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena Dia sanggup dan mampu menolong kita. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 6, di halaman 14 dikatakan tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi hari ini kita belajar taat dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita ada dalam kondisi suka, di dalam kondisi duka, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, silahkan melihat halaman 15. Untuk mengisi soal-soal ini, silahkan membaca Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14. Nomor 1, 2, 3, dan 4 bisa dikerjakan bersama dengan orang tua. Dan nanti Miss akan mengulangi lagi dan bahas lagi bersama-sama dengan kalian di hari berikutnya. Dan silahkan juga membuka halaman 16. Ada evaluasi nomor 1 sampai dengan yang kelima. Silahkan diisi menggunakan pensil supaya nanti kalau ada yang salah bisa diganti. Nanti juga ini Miss akan bahas bersama kalian di hari berikutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.